Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Kita bersyukur ya. Pastor sampaikan bahwa di dalam diri kita memang sudah ada pengurapan, yaitu Roh Kudus. Ya, yang dimeterai dalam diri kita. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang sudah Tuhan taruh gitu. Jadi sebenarnya kita alami sendiri. Ya, tadi waktu pastor sampaikan firman Tuhan dimulai dengan pujian ya. Saya baru aja bayangin gitu, Tuhan hari ini apa yang kau mau sampaikan juga gitu. Baru bilang bahwa orang yang berharap wait upon the Lord, menantikan Tuhan, berharap pada Tuhan, diberi kekuatan yang baru. Ya, jadi kekuatan Tuhan itu di Yesaya 40. Ya, naik terbang dengan kekuatan sayap Raja Wali. Artinya kalau kita dibawa oleh sayap kasih karunia, kita tuh naik, bukan turun. Amin. Ya, dan mereka berlari tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Soalnya Ibu Lili juga bilang, waduh, ini lutut gimana? Suka naik tangga, suka sakit. Saya bilang, ya bicarakan, perkatakan. Ya saudara, jadi ini semua sebenarnya sangat praktis. Ya, Japa bilang kasih karunia, buka aja mic apa-apa. Kasih karunia itu di awang-awang. Kita bukan di awang-awang, kita percaya bukan kenyataan, kita percaya kebenaran. Dan kebenaran itu sudah dibayar lunas di kayu salib. Dan kebenaran itu seperti hidangan, ya, mewah, hidangan yang tersedia. Kita tinggal makan, kita tinggal nikmati. Bahkan di hadapan musuh-musuh kita, Tuhan menyediakan. Ya, karena dia gembala yang baik, kita nggak akan kekurangan suatu apapun. Ya, jadi the Lord is our shepherd. Ya, we are not lack. Lack itu kayak terbuka atas apa aja. Kita nggak kekurangan sukacita, nggak kekurangan damai sejahtera, nggak kekurangan uang juga, nggak kekurangan kesehatan, nggak kekurangan damai sejahtera hubungan, keluarga, nggak kekurangan apapun itu. Ya, makanya kita terima, saudara. Ya, nanti kita nyanyikan nyanyiannya Pastor Pin pas nanti Holy Communion aja ya. Jadi nyanyian itu juga menceritakan bukan kekuatan yang baru itu bukan hal rohani gitu. Ya, mungkin bukan hal rohani saja, tapi benar-benar realita fisik. Ya, karena disebut orang-orang muda menjadi letih, lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung, itu secara fisik. Ya, bukan rohani. Ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, wait. Ya, kalau saudara sedang menanti, kita percaya aja bahwa manifestasinya dalam perjalanan. Sama-sama kata manifestasi dalam perjalanan. Duduk saja menanti sampai Tuhan selesaikan semua. Dalam kitab Rut dikatakan begitu. Orang yang wait upon the Lord, artinya ada waktu menanti, mendapat kekuatan baru. Jadi kekuatannya tuh di-renew dengan kekuatan Tuhan. Itu kompensasinya. Yang jelas juga menanti karena Tuhan mengasihi. Seperti Marta, Maria, Lazarus. Mereka, Yesus sengaja tunda. Dia katakan memang Yesus mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Jadi penundaan itu juga di sisi kita, dari sisi Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita. Nah, diberi kekuatan baru. Jadi nggak ada kata-kata terlambat, saudara. Ya, bahkan seperti Abraham sama Sarah, habis kekuatannya secara fisik, tapi Tuhan di dalam kitab Ibrani dikatakan diberikan kekuatan, mereka dikembalikan, direstorasi gitu. Makanya bisa punya anak, Ishak. Ya, seumpama Raja Wali yang naik terbang. Ya, kalau udah dengan kekuatan sayapnya, tadi saya katakan kekuatan sayap Raja Wali itu sayap kasih karunia. Ya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya baru merenungkan, banyak orang kalau udah umurnya banyak gitu. Ya, saya kalau umur 60 kan,
60 lebih. Jadi kalau ketemu teman sepantaran atau bahkan lebih tua, selalu pemikirannya bahwa siap-siap untuk sakit gitu. Atau siap-siap untuk disebutnya faktor U, apa tuh? Lupa, Alzheimer, atau apalagi pikun. Nggak ada yang bicara tentang tambah cerdas, tambah berhikmat, tambah pengetahuan. Hampir-hampir nggak ada. Dan saya pernah dengar, hanya kita, saudara, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Bahkan kekuatannya ditambahkan. Kuncinya apa? Ya tunggu. 1 Petrus 5 ayat 6-7. Ya. Jadi kalau kita dalam pengharapan, rendahkan diri aja, kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Arti tangan Tuhan yang meninggikan tadi. Saya Raja Wali itu tangan Tuhan yang meninggikan. Tuhan, saya nggak sanggup. Tapi engkau sanggup. Apa? Persoalannya apa? Dia tengahnya isi sendiri, saudara. Kita merendahkan diri. Ketika kita terima, tangan terbuka menerima, itu nggak bisa sombong, saudara. Tuhan, saya kan udah lakukan gini, saya udah puasa, Tuhan. Makanya Tuhan harus kasih. Nggak begitu ceritanya. Rendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat artinya apa? Tangan Tuhan yang kuat ada kekuatannya tangan kanannya yang meninggikan kita. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Berarti ada space, ada periode waktu. Dan kita bersyukur. Ya, ayat berikutnya katakan, dalam waktu itu kalau ada khawatir, ya tinggal lempar. Jadi simpel sekali hidup saudara. Lempar aja, Lord, I cannot but you can. Tuhan, saya lempar nih, masalahnya apa? Bukan urusan saya lagi, urusanmu Tuhan. Dia yang memelihara kamu. Sama-sama kan, dia yang memelihara saya. Ya itulah makanya kita tetap dalam wait, dalam menanti, tetap speak. Day by day, tetap perkatakan. Artinya kita nggak lepaskan. Yang kita lepaskan apa? Khawatirnya. Yang kita lepaskan apa? Ngomongan-ngomongan dari luar yang negatif. Kita lempar, buang. Oh, mana bisa gini-gini Pak Melki. Oh, buang aja Tuhan, saya serahkan padamu. Nggak ada yang mustahil bagimu. Tetap perkatakan. Kebenarannya. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Minimal ya. Jadi, seperti itu saudara. Ya, dia yang memelihara kita. Dalam waktu wait ya. Dalam waktu menunggu. Jadi kita udah dengar ya. Ada hal-hal yang kita minta kepada Bapa. Misalnya minta hikmat. Roh hikmat dan wahyu. Seperti yang kita berdoa. Tuhan berikan kami roh hikmat dan wahyu. Mata hati kami terang. Ya, kita minta hikmat. Ada yang kita otoritas, perintah. Pohon aras tercabut sampai akar-akarnya terbantun ke laut. Nah, seperti itu kan. Kali ini juga kamu tidak ada lagi yang makan buahnya, kata Yesus kepada pohon ara. Mati dia. Tapi perlu waktu ternyata itu juga. Markus 11 ayat 20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Berarti ada jeda 1 hari. Tapi Yesus waktu berkata, nggak ada lagi akan makan buahmu sampai selama-lamanya. Itu kena akarnya, saudara. Nah, ketika kita perkatakan kebenaran, kena akarnya. Kena pokok masalahnya. Banyak orang kan, ya sembuh luarnya, tapi pokok masalahnya nggak sembuh. Tapi kalau ada orang cancer, dicabut sampai ke akar-akarnya. Cabut sampai ke akarnya, dibuang ke laut. Nggak bisa balik lagi, saudara, selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Ya, jadi kalau kenapa kita, waktu kita pasti, karena finish work, ya, karena pekerjaan yang sudah selesai, kita menyatakan otoritas. Amin. Cabut sampai ke akar-akarnya. Itu menyatakan otoritas. Jadi setelah satu hari, Petrus sampai bilang kan, maka teringatlah Petrus apa yang terjadi. Lalu ya artinya
apa yang telah terjadi. Karena kemarin kan paginya tuh mereka lihat udah mati. Lalu berkata, Rabi, guru, ya lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Ya, jadi saudara, sama perkataan saudara di dalam nama Yesus, sama aja Yesus yang bicara. Sama-sama saya katakan, manifestasinya dalam perjalanan. Amin. Nah, makanya Yesus menjawab mereka. Yesus jawab lagi nih, percayalah kepada Allah. Nah, have the faith of God, bahasa aslinya. Ya, kalau percayalah kepada Allah, ya have the faith kepada Allah, gitu. Ini enggak faith of God, imannya Tuhan bahkan. Ya, ketika Tuhan lihat gelap, jadilah terang, maka terang itu lu jadi. Dan Tuhan melihat terang itu baik. Nah, itulah faith, a kind faith of God. Ya, have the faith of God. Jadi jangan pernah banyak orang bilang malahan misalnya baru diceritain tentang Yusuf, tentang Daud, itu kan Yusuf katanya, bukan saya. Padahal firman Tuhan bilang kita memiliki iman, roh iman yang sama. Nah, itulah have the faith of God. Jangan ragu saudara di dalam nama Yesus. Kalau itu penting buat saudara, penting buat Tuhan. Kita yakin aja. Ya, ketika Tuhan Yesus lihat orang lumpuh tangan yang sebelah, ulurkan tanganmu. Ya, tangannya sembuh. Ya, perkatakan aja semua. Yang saudara mau lihat, bukan yang saudara, kenyataan yang saudara lihat, bukan. Yang mau kita lihat di dalam Yesus. Itu iman jenis Tuhan, gitu kan. Imannya Tuhan, imannya Allah kita, imannya Yesus. Luar biasa ya saudara dan saya. Amin. Nah, itu yang sekali lagi diingatkan terus. Kenapa kita jadi sangat praktis? Hal-hal apa aja saudara? Hal-hal yang praktis saja. Ya, keluarga saya diberkati misalnya. Kenapa? Ya, firman-Nya bilang begitu. Tuhan yang membangun rumah saya, memberkati kepala keluarga, istri, anak-anak semua diberkati. Allahku akan mensuplai segala yang kuperlukan menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Jangan ragu, saudara. Yang tadi saya bilang, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan apapun. Amin. Ya, kayak tadi, saya berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Ya, sekarang baru 60 katanya. Coba nanti tak 70, 80. Pakai tungkat kamu? Enggak. Pakai kursi roda kamu? Enggak. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Oh, kamu menyangkali atau hukum alam lah, hukum alam. Ini hukum Tuhan. Amin. Makanya ketika Tuhan ngomong, ya malaikat Tuhan tuh Tuhan Yesus ya datang kepada Gideon. Gideon salah satu hakim ya. Dia sangat takut dengan Amalek, Midian yang menyerang Israel. Nah, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya. Jadi kalau malaikat Tuhan, Tuhan Yesus ya, Tuhan menyertai engkau. Ya, ingetin, Immanuel, Tuhan menyertai kita. Ya, pahlawan yang gagah berani. Orang dia lagi ketakutan, ya memeras anggur atau mengirik gandum di pemerasan anggur di bawah, ngumpet karena takut diambil sama Amalek. Ya, pahlawan yang gagah berani. Saudara, apapun keadaan saudara, tiap hari kan saya juga bilang, saya sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasihi. Jalan-jalan saya penuh bahagia. Shalom semata-mata. Ya, kalau kita tinggal di dalam shalom, kata Tuhan melalui pastor minggu lalu, kita nggak bisa sakit. Saudara mau nggak bisa sakit? Saya mau.
Pak, tapi kalau udah sakit gimana? Tetap aja bilang, Kristus kesehatan saya, Kristus kekuatan saya. Saya nggak menghakimi siapapun kalau yang lagi dalam lemah tubuh. Saya berkatakan aja. Amin. Mencipta. Ya, karena saya mau makan. Ya, menikmati, mau kenyang dengan firman itu, karena firman itu makanan. Dan itu yang menghidupkan saudara dan saya. Amin. Oh ya, di Amsal 18 ayat 20. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya tuh. Saudara mau kenyang, mau lapar dari hasil mulutnya, dibilang. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya, perkataan artinya. Makanya dijelaskan ayat 21. Hidup dan mati dikuasai sama lidah. Dikuasai lidah. Jadi anggota tubuh kita yang kecil, yang gak bertulang ini menguasai hidup dan mati kita. Siapa yang suka menggemakannya, artinya memperkatakannya, akan memakan buahnya. Beberapa minggu lalu saya ngomong sama Tianpo. Ngobrol. Itu secara buka aja mic. Apa fisika kuantum ya. Jadi perkataan orang aja bisa percaya apa yang dia gemakan itu akan kembali, bahkan lipat kali ganda. Firman Tuhan lebih lagi, kita memiliki dasar legalistik yang sah karena salib Kristus. Itulah otoritas. Itulah perkataan. Saudara mulai praktis perkatakan hal-hal yang praktis. Misal orang bilang ini, Pak Melki nggak praktis nih. Kasih karunia semua diawang-awang, semua apa saudara punya masalah apa? Dagang, bisnis, mendidik anak, apa? Ya tadi kesehatan mungkin. Kan saya bilang, kalau kaki saya terkilir aja saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya miliki kesehatan Kristus, kekuatan Kristus. Kaki rusa yang berjejak di bukit-bukit misalnya, karena ada ayatnya. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Kalau sakit saya bilang, Tuhan merestorasi 120% lebih baik. Itu yang terjadi, saudara. Kalau apalagi keuangan gitu ya, seorang berkumpul keuangan, waduh perang lagi nih, Israel diserang Iran, atau Iran ditembak duluan sama Israel. Waduh, goncang lagi nih keuangan. Ketakutan gitu. The Lord is my shepherd, I shall not want. Tuhan adalah gembalaku, aku gak akan kekurangan keuangan. Gak praktis gimana? Langit di atas langit, bumi dengan segala isinya milik Bapak kita semua. Gimana gak praktis, saudara? Kecuali saudara gak percaya. Gimana gak praktis? Tuhan Yesus kaya rela jadi miskin supaya saudara yang miskin dan saya menjadi kaya karena kemiskinannya. Kurang praktis apa? Kita udah lihat gambarannya juga, Yesus ditelanjangi di kayu salib. Sampai segitu miskinnya tuh, yang punya langit di atas langit, bumi dengan segala isinya. Supaya saudara dan saya menjadi kaya karena kemiskinannya. Jadi kita kaya apa miskin? Ya kaya. Ya ngomong aja terus. Belum terjadi, Pak. Kan tadi dibilang, menanti aja dipelihara, saudara. Kaleb belum masuk tanah Kanaan. Di Kanaan berlimpah susu dan madu. Berarti kaya banget kan? Tapi di dalam perjalanan dia sekeliling 40 tahun, bahkan sampai 45 tahun waktu masuk ke Hebron, dipelihara. Bajunya nggak rusak, sepatunya nggak rusak, makan pagi tiap hari disediain dari mana? Roti surga. Air dari batu karang tersedia. Makanya saudara, itulah ya sebenarnya exit good land kan disebut Kanaan itu apa tuh? Luar biasa baiknya. Jadi kayak Alkitab tuh, good news. Jadi harta saudara tuh udah ada tersedia di sini semua. Perkatakan aja day by day apa yang saudara mau lihat. Toh, dikenyangkan dari hasil mulutnya tuh. Hidup dan mati, ya kalau perkataannya mati,
Apa tadi? Faktor U, Alzheimer, masuk rumah sakit. Apalagi? Lemah, pecundang, siklus kekalahan. Perkataannya itu terus, ya tapi kan kenyataannya gitu Pak. Ya jangan katakan kenyataannya, kebenarannya. Yang nggak kelihatan lebih benar daripada yang kelihatan. Selalu kan diulang-ulang begitu. Makanya luar biasa saudara. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Ya, hikmat. Ya, kita bisa minta hikmat, kekurangan hikmat. Christ is my wisdom. Itu udah apa aja saudara. Waktu saya berhadapan dengan situasi yang saya nggak tahu lagi. Dulu waktu siaran, urusan dioperasi saya tahu apa, saya dokter juga bukan. Saya berhadapan dengan dokter ahli seluruh Indonesia, dia ahlinya. Tuhan mesti ngomong apa? Aku yang menumbuhkan, kata Tuhan. Saya bilang aja sama dokternya, Tuhan yang menumbuhkan. Saya berhadapan dengan di sidang, ketua-ketua, orang-orang doktor, teologi ya. Tetap aja saya bilang, Christ is my wisdom. Roh Kudus, kan ada pengurapan dalam diri saya. Ajarin Tuhan. Saya bisa berkata yang mereka juga nggak ngerti kenapa bisa si Melki yang jadi ngomong begitu. Bahkan yang nge-shoot bilang, Pak, itu mah bukan Bapak yang disidang, Bapak yang nyidangin mereka semua, itu dokter-dokter. Benar saudara. Jadi berarti sudah ada pengurapan dalam diri kita tadi ya. Itu otoritas. Nah kita sekali perlu pendahuluan ya. Pastor menyampaikan khotbahnya ini di dalam Yesaya 11 ayat 1 sampai 2. Oh, Markusnya belum selesai katanya. Ya, aku berkata sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjak dan tercampaklah ke laut, gak bimbang hatinya tapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Sebentar. Ya, jadi berkata kepada gunung. Ya, tidak bimbang hatinya apa yang dikatakannya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, maka apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Jadi berkata. 3 kali berkatanya tuh saudara. Ya, berkata. Jadi tekanannya Yesus itu justru berkata-kata. Tapi orang suka nyindir kita, ngomong doang katanya. Nah saudara, mungkin itu yang membuat orang bimbang kali ya, di bawah kasih karunia. Percaya cuma satu tuh. Kurang si imannya. Ya kita pakai iman Kristus. Iman Kristus apa sih Pak Melki? Saya percaya apa yang Yesus percaya di kayu salib, saya percaya. Ya. Jadi Yesus itu mati di kayu salib kan belum terjadi nih keselamatan buat kita nih. Tapi dia percaya, saya pakai iman Kristus. Dia percaya bahwa dia kaya, rela jadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya misalnya. Maka itu akan terjadi. Kalau dia bilang akan terjadi, mungkin sekarang belum kelihatan, belum terjadi manifestasinya. Bagian kita apa? Ya duduk aja menanti sampai Tuhan manifestasinya terjadi. Masalahnya apa? Gak ada masalah. Pasti Pak, pasti. Gak ada masalah. Ya, nah sekarang apalagi apa yang sebenarnya saya sampaikan kan dibilang ini. Sudah ada pengurapan dalam diri kita. Nah ini kita bicara pengurapan itu ya. Pengurapan yang di dalam diri kita itu di apa tuh namanya tuh? Dikonfirmasi gitu sebenarnya. Sebenarnya semua orang tahu kok. Kalau Yesus itu juru selamat. Yang menghapus dosa. Kita itu memiliki hidup yang kekal kalau percaya Yesus. Orang Kristen kan mestinya tahu ya. Tapi entah bagaimana ditipu sama si jelek. Bisa kebenarannya dipelintir-pelintir. Jadi kan hidup yang kekal ya. Ya, tapi bisa hilang keselamatan. Kalau bisa bilang keselamatan, jangan bilang hidup kekal dong. Sampai dosa berikutnya, gitu bilangnya.
Kan nggak begitu firmannya. Kok bisa nggak gitu, Pak? Karena yang hebat tuh darahnya. Pembayarannya, darahnya itu jauh lebih besar daripada segala dosa-dosa kita. Dan dia dibangkitkan sebagai tanda terima tuh, bahwa dosa kita benar-benar hapus. Jadi kalau ketika saudara, ada orang Kristen bilang, oh nggak bisa, itu dosa masa lalu aja. Dosa masa depan kita harus urus sendiri. Harus kita tuh yang mengaku dosa tuh baru dihapus. Ya sama aja bilang Yesus nggak layak itu bangkit. Pembayarannya belum beres, dosa masa depan saya belum. Lagian orang yang ngomong gitu ngerti nggak sih bahwa dosa dia masa depan semua dibanding 2000 tahun yang lalu? Ya dibandingkan 2000 tahun yang lalu, di mana Tuhan berkata it is finished. Mati 3 hari, dikuburkan, bangkit. Dia dibangkitkan karena pembenaran kita. Dia ngerti nggak bahwa itu Yesus dibangkitkan hanya karena pembenaran saudara dan saya? Dia ngerti nggak Yesus itu tidak buat dosa, tidak ada dosa. Dosa tidak ada dalam dirinya. Telah dijadikan dosa. Karena dosa kita bukan dosa siapa lagi, saudara. Dosa iblis bukan. Dosa siapa? Dosa saudara dan saya. Karena itu kita perlu teguh berdiri. Pengurapan itu mengajarkan untuk kita teguh berdiri. Percaya. Ya bahwa kita itu diselamatkan kekal selama-lamanya. Kita adalah anak Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Jadi mundur ya, Yesaya 11 ayat 1-2. Nah kita lihat nih pengurapan itu ya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Siapa? Yesus. Ya, Isai itu ayahnya Daud. Ya, Taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Nah, jadi nanti ini bicara tunas dari tunggul. Tunggul tuh akar ya, belum nggak ada batangnya tunggul. Taruk juga kayak semacam tunas. Ya, dari pangkalnya juga akan berbuah. Bertunas, keluar dan berbuah. Yesus, ini bicara Yesus. 2. Nah, lihat ya, Yesus sekarang dijanjikan sama kita ya. Roh Yahweh, roh Tuhan Allah ada padanya ya. Roh Tuhan ada padanya. Nah, ini saya selalu lihat gambarannya seperti menorah ya, menorah yang ininya 7 ya. Di tengah roh Tuhan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Hikmat dan pengertian. Saudara, ini yang akan jadi penekanan. Roh hikmat dan pengertian. Roh hikmat dan pengetahuan. Roh hikmat dan wahyu. Ya. Nah, lanjutnya roh nasihat dan keperkasaan. Nah, perkasa ini mighty. Ya, jadi roh hikmat dan pengertian Pastor tadi sampaikan, dan keperkasaan nanti kita lihat ya, di tekanannya di 2 hal ini. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kita bertumbuh kasih karunia dan apa tuh? Damai sejahtera dari pengenalan. Pengenalan akan Tuhan dan takut akan Tuhan, worship. Nah, ini kepenuhan sepenuhnya disebutnya sevenfold ya, kepenuhan daripada roh Tuhan. Roh Tuhan 1, Roh Kudus ya. Sama dengan buah roh 1, rasanya 9. Nah, kalau kakinya tambah 2, tambah 2 jadi 9. Ya, ada menoranya kaki 9 kalau masuk ke ruang kudus. Nah, ini di perjanjian lama semua, saudara ya. Itu berkata-kata dalam bahasa roh dan menafsirkan roh. Nah, itu saya sampaikan aja. Tapi yang pertama yang menjadi highlight kita mulai dari yang nomor 5 aja dulu ya, roh keperkasaan. Pastor tadi sampaikan, saudara, might ya, might itu kayak tadi si Gideon, pahlawan yang gagah perkasa, yang gagah berani, mighty, ya, mighty man. Saudara itu bukan orang yang loyo, bukan orang yang lemah, might ya.
Makanya pahlawan yang gagah perkasa seperti Simpson itu mempunyai roh keperkasaan. Pastor selalu sampaikan bahwa Simpson itu bukan digambarkan seperti film-film Hollywood. Ya kalau Simpson itu six pack katanya. Badannya gede, tangannya gede semua ya. Perkasa gitu, tinggi besar, gondrong. Bukan ya. Tapi apa yang didapat pastor, dia bilang sebenarnya dia kurus-kurus aja katanya. Cuman rambutnya memang panjang. Kenapa? Karena keperkasaannya dia itu bukan karena dia latihan beban atau kuat gitu, bukan, tapi Tuhan. Ya, karena nggak ada hubungannya dengan kesombongan manusia. Ya bahkan Paulus bilang di waktu aku lemah, aku kuat. Jadi mighty itu kekuatan dari Tuhan. Ya walaupun Paulus disesah 3 kali, dicambuk. Saudara kalau dia dicambuk 3 kali, kebayangkan kalau kita nonton film Passion itu. Ya dirajam lagi pakai batu. Udah nggak mati, bangkit lagi saudara Paulus, masuk kota lagi. Berarti benjol aja enggak saudara. Boro-boro luka, boro-boro geger otak. Perkasa saudara. Bener-bener Superman. Ya. Gideon ketika berhadapan dengan ratusan ribu orang Amalek, Midian tadi, hanya 300 Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka jangan memegahkan diri. Oh, jadi kita memiliki kunci saudara. Bahwa ketika kita berurusan dengan pengurapan itu, kita mau menerima, ya kita nggak bisa sombong-sombongan, Tuhan saya udah begini, saya tuh begini. Nggak bisa. Nah, dijelaskan bahwa sumbernya itu semua Tuhan dari Yohanes 15 ya. Ayat 3 sampai 5 kita baca. Ini tentang tadi kan tunggul Isa itu kan pokok sama carang, ranting. Jadi itu pohon vine apa tuh anggur, nggak ada batangnya saudara, nggak ada batangnya gitu. Ya, tapi dari pokok sampai ke carangnya yang merambat, ya tumbuhan merambat. Ya makanya harus merambat ya, climb ya, merambat di atas teralis salib itu. Nah kita baca aja ya. Pertama ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Jadi ini tentang pembasuhan kaki itu. Ya kita oleh darah, kita kudus selama-lamanya. Udah ditebus. Nah, tapi dalam perjalanan kaki kita dibersihkan oleh firman. Supaya nggak jadi makanan santapan ular itu, musuh. Ya makanannya debu. Ya, karena ranting itu, ya kalau saudara yang menjadi kontroversi kan ayat 2. Kalau nggak berbuah dipotong katanya. Orang melekat kok. Ya pasti berbuah. Cuman kalau jatuh dari teralis, kotor. Makanya diangkat di atas teralis salib. Jadi kita hanya mau tahu pokok Yesus. Sama-sama katakan Yesus, pokok. Dan karyanya salib. Amin. Ya makanya sudah bersih ini bicara tentang di ruang atas, kaki murid-murid dibasuh kaki ya. Dan itu bukannya Tuhan Yesus diingetin kan, kamu belum ngerti sekarang kalau basuh kaki secara literal ya, mereka ngerti kakinya kotor di luar ya dibasuh karena itu tradisi orang Yahudi. Tapi Yesus membasuh kaki mereka belum ngerti, karena apa? Karena pengertiannya adalah ini. Secara rohani, kita dibasuh dengan firman. Saudara, ketika sudah mendengar firman, ya, jadi gini, kan tadi Pastor juga sampaikan. Pastor Prince bilang seluruh NCC itu bisa ngajar. Tapi pengurapan teacher, pengajaran yang lebih besar, ya melalui gembala juga tadi, pastor atau pesta-pesta yang lain. Nah itu mengkonfirmasi aja saudara. Apa yang sudah ada di dalam hati saudara. Makanya bersih. Ya.
Jadi anggur tuh nggak punya batang, ranting-rantingnya merambat. Yesus itu bukan batang, Yesus itu pokok. Ya, makanya pokok langsung ke batang. Makanya di selanjutnya, tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Tuh lihat ya. Jadi saudara di luar Yesus, kalau saudara nggak tahu bahwa saudara di dalam Yesus, Yesus di dalam saudara nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau kamu tidak tinggal pada pokok anggur, demikian kamu juga tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Nanti kita lihat ya bagaimana tidak tinggal. Nanti dengan kaitannya dengan pengurapan. Ya, simpen aja dulu. Tapi nggak bisa berbuah kalau nggak melekat pada pokok. Amin. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Ya, many fruit, tapi kalau much fruit nggak terhitung, udah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Diulang lagi. Saudara, di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Nanti di Alkitab akan menjelaskan Alkitab tentang bisa berbuat apa-apa karena sekali lagi ada pengurapan. Juga kalau lepas dari Kristus, kalau mengharapkan kebenaran dari diri, kita tahu dalam Galatia 5 ayat 4. Gak bisa buat apa-apa. Lepas dari Kristus. Kristus tidak berefek. Kalau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kebenaran diri. Jadi kebenaran diri, upaya diri, perform diri itu sebenarnya mengatakan kepada karya Yesus tuh gak usah lah, gak mau. Ditepis gitu. Nah itu jelas. Ya, tapi kita lihat dulu. Kalau kita benar-benar nyambung dengan tubuh, dengan Kristus, kita lihat ayatnya dulu supaya beres ya. Efesus 5 ayat 30. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Artinya apa? Yesus kepala kan, kita anggota tubuhnya. Satu. Dan bahasa Inggrisnya lebih bagus ya, dikatakan of his flesh and of his bones. Dagingnya dan tulangnya. His body, tubuhnya. Ya, jadi kalau saudara bilang, Yesus tubuhnya perkasa, kuat nggak? Demikian saudara. Tinggal di dalam damai sejahtera nggak? Iya. Nggak bisa sakit. Ngomong dulu saudara. Pasti sehat-sehat, pasti kuat-kuat. Mighty tadi kan. Nah ketika Paulus, ini bukti aja. Kan Yesus di surga Pak. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Waktu Paulus mengejar-ngejar mengenai umat Tuhan, Yesus sudah naik kan. Kisah 9 ayat 4-5 katakan apa? Ia rebah ke tanah di Damsyik nih ya. Nah kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Suara nih, baru suara. Kemudian dia tanya kan, ayat 5-nya. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi ketika teroris, Saulus waktu itu namanya, menganiaya orang-orang Kristen. Jelas Yesus bilang, kau menganiaya aku gitu. Kenapa? Karena kita ini ada dagingnya, tulangnya. Ya, dan kita tahu Saulus sampai buta dan dia dicelikan melalui Ananias, ya, Ananias, the grace of God nama Ananias itu. Jadi benar-benar hanya ya Saulus jadi Paulus ya memang itu dicelikan matanya oleh the grace of God. Amin. Ya, jadi kalau ada orang melukai, dia bilang jemaat ya, tubuhnya, atau orang melukai orang Kristen, tubuh Kristus, jemaat, itu melukai dia. Tapi sebaliknya kalau kita memberkati tubuh Kristus, jemaat, memberkati dia. Jadi nggak terpisahkan saudara. Amin. Ya, makanya Tuhan Yesus ini supaya bukti aja. Tuhan Yesus juga bilang, dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan
untuk salah seorang dari saudaraku. Nah, jadi jelas ya, orang percaya saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi Tuhan Yesus yang bilang, kau tubuhku, kau daging tulangku, satu, ya, dan kita lihat bahwa Yesus di surga, sebagaimana Yesus di surga, nggak bisa pusing, nggak bisa stres, nggak bisa sakit. Ketika kita di bumi. Amin, kita saling mendoakan juga. Ya, jadi apa yang mengalir juga di dalam Yesus, karena dia pokok, kita ranting-ranting, itu mengalir juga di dalam kita. Amin. Ya, tapi kalau nggak melekat, nothing. Nah, makanya pertanyaannya, gimana ya melekat tuh abide ya, melekat itu bagaimana? Apa tuh artinya melekat? Ya, menok melekat tuh bahasa Yunaninya. Jadi posisi kita di dalam Yesus itu permanen. Ya bagaimana? Kan mau berbuah. Ya tadi saya udah sampaikan ya, kalau nggak melekat ya mengharapkan dari hukum Taurat. Tapi kita mau lihat dari sisi adanya pengurapan, kesadaran kita ada pengurapan dalam diri kita. Ini dijelaskan ya. Jadi biar Bible yang menjelaskan Bible. 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu, di dalam diri saya gitu, tetap ada pengurapan. Pengurapan apa? Roh Kudus, saudara. Meterai Roh Kudus yang telah kamu terima daripadanya. Ya, kamu penghibur akan turun. Kita terima daripadanya ketika terima Yesus. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Nah, lihat ya, pengurapan itu yang mengajarkan. Artinya buat pribadi saudara dari dalam. Yohanes ini pengajar, ya. Jadi dia bilang ini apa yang saya sampaikan konfirmasi aja. Nanti bukti ya ayat selanjutnya. Jadi 1 Yohanes 2 ayat 20. Belum selesai sama Mika ya. Tetapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu tentang segala sesuatu. Jadi saudara, kalau di dalam firman Tuhan berkata segala sesuatu, semua ya semua. Makanya tadi saya katakan, ketika saudara memiliki Roh Kudus, the promise, ya, the promise, definite article yang Tuhan janjikan, itu memiliki power seperti lokomotif dibilang, power, kuasa dalam diri saudara, power. Ya, melalui pastor, melalui guru mengajarkan itu tracknya tuh, supaya power di dalam track yang benar, diarahinnya benar. Ya, pengajarannya itu benar, tidak dusta. Jadi saya percaya saudara, ketika orang bilang ini, keselamatan itu kekal, itu nggak dusta saudara. Roh Kudus pasti bersaksi. Tapi ketika orang bilang, oh bisa hilang keselamatan, itu bukan kebenaran lagi, itu jadi agama saudara. Karena bergantung orang. Malahan hari-hari ini kita lagi dengar kan, wah masa orang baik itu masuk neraka, Tuhan masuk, bilang Tuhan lagi. Tuhan tebus, cuman harus terima dong. Kan kasih karunia juga harus diterima. Karena kasih karunia melalui iman harus diterima. Jadi tidak ada pemaksaan. Bukan roh setan yang maksa gitu, merasuki. Bukan. Ya disebutnya makanya kehendak bebas. Kita terima, tangan terbuka menerima. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikian hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Nah itu kan, jadi tetap tinggal di dalam dia, itu ada pengurapan, ada pengajaran. Pengurapan yang mengajarkan kita segala hal. Nah itulah. Kalau dibilang segala hal, ya semua ya semua. Ya, jadi selalu ada Tuhan yang menuntun kita, yang mengurapi kita.
Ayat sebelumnya, ayat 20-21, tapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Jadi bukan yang gak kudus. Gak mungkin Roh Kudus ngajarin kita seperti tuduhan. Yah, orang percaya kasih karunia, supply. Enaknya bikin dosa tuh. Izin berbuat dosa tuh. Ya gimana? Orang Roh Kudus dalam diri kita. Dan kita bilang, Tuhan, saya terima kok. Kamu bawa kemana? Dipimpin oleh Roh Kudus. Ubah saya Tuhan, dari dalam sampai keluar. Ya, di dalam kemenangan, di dalam mighty tadi. Roh hikmat dan wahyu. Ya, dan dengan demikian semuanya kamu semua mengetahui. Kita tahu, kenal. Ayat 21. Nah, ini dijelaskan ya. Aku menulis sebagai Yohanes, sebagai teacher menulis, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran. Nah, ini konfirmasi. Tapi justru karena kamu mengetahuinya. Diulang-ulang ya, mengetahui. Karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Sorry. Ya nggak ada dusta, saudara. Segala dosa saudara diampuni. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Dustanya di mana? Justru orang-orang yang dibohongin sama musuh, dosa yang kemarin aja, yang hari ini, yang berikutnya harus urus sendiri. Kalau nggak minta-minta ampun, masukin neraka loh sama Tuhan. Itu dusta, saudara. Gimana dosa kita nggak beres? Kan ayatnya bilang sekarang tidak ada lagi penghukuman siapa dalam Kristus. Dan dosa kita 2000 tahun yang lalu itu masa depan semua, saudara. Masa depan semua. Nggak ada kan di sini yang hidup umurnya udah 2000 lebih gitu. Nggak ada kan? You don't say. Nggak ada. Dan kita percaya. Ya kalau orang misalnya baru percaya hari ini, baru bertobat hari ini, saya percaya Tuhan segala dosa saya sudah diampuni, sudah dibayar lunas, sudah ditebus 2000 tahun yang lalu oleh Yesus. Tuh percaya masa lalu jauh banget. Kalau saudara percaya oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh, itu 2000 tahun yang lalu ditanggungnya tuh saudara. Boro-boro saudara dan saya udah ada. Kakek kita aja, buyut kita aja belum ada. Tapi semua dosanya dalam kekekalan dari manusia pertama Adam sampai manusia terakhir, cukup darahnya mencakup semua. Barang siapa yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya hanya Dia jalannya. Bagaimana datang kepada Bapa kalau masih ada sisa dosa? Ya nggak bisa. Ya tapi Pak. Tuhan dalam kemahatauannya menghitung semua kesalahan, kegagalan, semua dosa kita. Kutuk keturunan, kutuk nenek moyang, semua takut-takutin, udah dibayar semua. Apakah itu membuat kita menjadi dibangun untuk berbuat dosa? Firman Tuhan bilang terbalik kebenarannya. Justru ketika kesadaran ada hukum Taurat, dibangkitkan dalam dirinya rupa-rupa las, bahkan keinginan, bukan keinginan, hawa nafsu. Paradoks, terbalik saudara. Itulah keindahan Injil, kabar baik yang luar biasa. Amin. Ya, bahkan anointing ya, pengurapan dikonfirmasi. Ayat 21 ya tadi, belum ya? Ya udah ya, tidak ada dusta berasal dari kebenaran. Nah, dikatakan ada pengurapan tuh. Ya. Ayat 20-nya tadi ya, udah nggak apa-apa. Ya, jadi mengkonfirmasi. Ya. Kita udah tahu nih kebenaran hadiah. Kita udah tahu bahwa semua cuma-cuma. Namanya juga kasih karunia. Orang Kristen juga tahu semua mestinya. Bahwa kita ini dibenarkan karena iman. Bukan karena perbuatan.
Terus orang dibohongin lagi. Ya iman tanpa perbuatan mati Pak Melki. Ya perbuatannya apa dulu? Ya, karena kita percaya di dalam Kristus, pasti perilaku kita horizontal akan orang lihat. Tapi kalau contohnya Rahab si pelacur, Abraham mencerahkan anaknya. Oh, itu perbuatan iman. Dia tetap percaya keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Pasti menghasilkan perbuatan. Jadi nggak ada yang pertentangan, saudara. Nggak ada. Don't be a forgetful hearer sebenarnya juga. Orang yang tetap percaya hukum roh yang menghidupkan atau hukum yang sempurna yang menyelamatkan. Yang memerdekakan tuh, di dalam Yakobus dibilang gitu. Hukum yang sempurna yang memerdekakan. Tidak lupa bahwa segala dosanya sudah diampuni. Memang ketika kita percaya segala dosa kita diampuni, baru kita diterima semua kesembuhannya. Kalau pokoknya aja, induk dari segala berkatnya aja nggak mau diterima, gimana mau terima ujungnya? Maksudnya di bawahnya. Induk dari segala dosa adalah kebenaran diri. Induk dari segala berkat kita adalah pengampunan segala dosa. Kalau iblis bisa cegat di situ, bagaimana orang Kristen bisa dapat berkat yang di dalamnya? Makanya yang kayak gini tuh lebih baik make sure gitu. Lebih baik kita selesaikan. Mana ayatnya Pak Melki? Mana ayatnya Pak Melki? Lebih baik gitu. Roh Kudus akan ajarin buat kita semua. Amin. Luar biasa ya. Jadi kita memiliki sekarang tadi mighty tuh, karena ngalir kan kekuatan Tuhan dari pokok ya kekuatan cara berbuah. Nah juga sekarang spirit of wisdom. Kita lanjutin terus ya. Balik ya. Jadi sekarang Yesaya 11 ayat 1 sampai 3 nggak usah dibuka lagi ya. Kita buka dari Efesus 1 ayat 17. Nah ini sekarang tentang hikmat dan wahyu. Ya tadi roh keperkasaan. Roh Tuhan ada apa dulu? Roh hikmat dan pengenalan, roh pengenalan dan apa tadi ya? Jadi lupa saya. Dan keperkasaan ya. Tapi kita udah masuk ke dalam nasihat dan keperkasaan. Sekarang kepada hikmat dan wahyu. Hikmat dan pengetahuan. Mata hati kita terang. Jadi kita benar-benar gak bisa bodoh, saudara. Dan gak bisa dibodoh-bodohin orang. Siapapun juga. Amin. Ya, kita harus pakai bahasa terang aja deh. Efesus 1 ayat 17 dibilang dan meminta. Nah, ini kita minta ya, kepada Bapa ya, pada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, Bapa, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ya, kita udah ada pengurapan roh hikmat dan wahyu. Taruh perkataanmu dalam mulut anakmu ini. Hikmat saudaraku, pengertian sanaku. Roh hikmat dan pewahyuan, roh hikmat dan pengertian, mata hati terang. Sama aja tuh semua ya. Hearing heart. Mengenal Dia dengan benar. Karena kita di dalam lingkungan orang-orang, bahkan orang-orang Kristen yang benar-benar sudah ditipu habis, saudara. Habis-habisan dirampok sama musuh. Benar-benar. Orang Kristen bisa sakit. Seolah-olah kayaknya lebih dipercaya tuh yang jual asuransi misalnya gitu. Mana ada sih Pak Melki orang nggak bisa sakit. Dia percaya itu. Iya benar kalau dia sistem dunia. Ya. Wah sombong bilang gitu. Bukan sombong saudara. Kita memiliki Yesus. Sari-sari makanan dari kekuatan Yesus. Jadi bukannya soal sombong-sombongan. Justru kita harus rendah hati. Kita menerima. Ya. Emang kerendah hatinya paradoks ya. Kita tuh pernah nanya, Lord I cannot but you can. Tapi ketika dia can atau Tuhan saya adalah kebenaran Allah dan Kristus, itu powerful memang. Dahsyat banget. Orang yang kalau mendengarnya nggak ada dengar Yesusnya, dia dengar sombong kamu. Nggak saudara ya. Ayat 18. Supaya
ia menjadikan mata hatimu terang. Tuh ya, kita memiliki mata hati yang terang. Lihat gitu ya, apa yang orang gak lihat, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Ada panggilan, ada purpose, ya, tujuan dalam kehidupan kita. Betapa kayanya kemuliaan. Jadi glorinya dia tuh begitu kaya, ya, bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara, kalau saudara saya udah bilang, iya tapi kan kita harus kudus dulu, Pak. Jadi balik lagi, disangkalain lagi gitu. Ya, saya ingat ya apa yang dibagikan. Membenarkan orang fasik dan menyalahkan orang benar, dua-duanya kekejian begituan. Ya, membenarkan orang fasik, orang di luar Yesus dia bilang benar. Ya, wah, kalau dia sebaik itu masuk neraka, saya ikut dia aja deh, katanya. Ada pendeta ngomong gitu kan, katanya. Giliran orang benar dibenarkan oleh kebenaran darah, kebenaran iman, menyalahkan orang benar. Ya, semua orang berdosa. Ya kan benar Pak Melki. Salah saudara, dulu saya orang berdosa. Tapi emang Bapak gak pernah bisa jatuh. Masih jatuh aja saya bilang saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Kenapa bisa gitu? Sekali lagi, karena darah. Ya, karena karyanya. Amin. Ya, jadi kita gak usah debat-debat yang pusing-pusing. Ya, roh hikmat dan wahyu. Ini contohnya adalah Yusuf. Ya, Yusuf kita tahu Firaun mimpi part 1 part 2. Intinya sama aja. Part 1 lembu gemuk, 7 tahun gambarannya. Kemudian bagus, lookingnya semua bagus, gemuk. Jadi saudara, kita gemuk dan segar, itu bukannya gendut ya, gemuk, segar, fatness, itu bagus. Dan ada lembu kurus, 7 juga, 7 tahun kelaparan. Dan yang kurus makan yang gemuk, yang kurus tetap jelek, dibilangnya. Kemudian ada berkas gandum juga, sama, 7 bagus, 7 bulirnya semua bagus, gemuk. Ada yang kurus juga, yang jelek. Dimakan lagi berkasnya sama yang jelek, tetap jelek. Ya, jadi itu mimpinya Firaun. Nah, karena roh hikmat dan wahyu, interpretation tadi ya, mata hatinya terang. Tuhan kasih tahu, saudara, Roh Kudus kasih tahu. Ya, bahwa kita baca aja ya Kejadian 41. Tadi udah kasih tahu ya. Terus kita baca dulu ya, tapi 2 kali mimpi itu diulang bagi tuanku Firaun, berarti itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah segera melakukannya. Berarti ini dari waktunya. Ayat 33 langsung aja. Sebab itu, nah ini hikmat saudara. Dia udah interpretasi, udah kasih tahu mimpinya. Ya, dan luar biasanya bagaimana si Yusuf ini ya mengusulkan orang, tapi sebenarnya dia tahu bahwa dirinya sendiri. Tapi emang luar biasa ya. Sebab itu baiklah tuanku Firaun menjadi seorang yang berakal budi dan bijaksana, tuh ya, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. 3-4. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat gini, yaitu menempatkan penilik-penilik atas negeri ini. Dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5, 20%. Dia kasih ilmunya ya, 20% diambil dari hasil tanah Mesir. 35. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan pada tahun-tahun yang baik yang akan datang ini. Tadi tahun kelimpahan disebut tahun baik. Di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota dan sebagai bahan makanan serta menyimpannya, suruh nabung 20%. Nah, bagaimana nih hikmat dan wahyu juga di workplace. Saudara, luar biasa sebenarnya. Cuman kadang-kadang orang nggak lihat aja. Ya, betapa hikmatnya orang percaya. 39-40. Demikianlah Firaun, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidakkah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau? 40. Engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat.
Bahkan tahta inilah kelebihanku daripadamu. Saudara, kalau saudara percaya, saudara memiliki roh hikmat dan wahyu. Dan ini menjadi juga pokok doa kita terus. Tuhan berikan hikmat dan wahyu. Mata hatiku terang setiap hari, terus day by day, saudara. Saudara dapat kedapatan sebagai orang yang penuh hikmat. Tahu aja gitu jawabannya, solusi. Nah, solusi jawabannya. Makanya saya selalu bilang, ya, masalah itu bukan masalah kalau ada solusi. Ya, mata yang melihat itu foto tuh katanya. Seperti apa tuh? Dulu kan kalau foto ada klisenya ya. Itu digambar di dalam hati kita. Ya, udah lihat solusi. Sama-sama katakan lihat solusi. Amin. Amin ya. Ayat terakhir Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa. Nah, ini minta ya. Seluruh kekayaan kemuliaannya menguatkan dan menumbuhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Tadi pengurapan di dalam batin. Ya, dikuatkan kita. Might inside. Jadi saudara mempunyai kekuatan di dalam diri saudara. Ya, melalui pengajaran ini saudara diarahkan di rel yang benar. Saudara tahu ya dipimpin kemana. Roh keperkasaan. Sehat, kuat. Ya, ada kayak lokomotif tuh di inside di dalam kita. Ya. Dan roh hikmat dan wahyu mengajarkan kita terus. Ada pengajaran. Kalau kita dengar orang khotbah kayak seperti ini, saudara tahu mana yang benar. Karena ada Roh Kudus dalam diri saudara yang mengajarkan. Amin. Ya, saya nggak panjang lebarkan. Udah panjang juga, begitu banyak ayat-ayatnya. Saudara mendengarkan di rekaman YouTube, ya, saudara mendengar kabar baik, dan saudara berkata, saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya, karena saya butuh hikmat, saya butuh pemulihan, kekuatan. Ya, saudara ikuti saya jawab. Saya berdoa, katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Saya berada di ruang atas. Saya menerima pengurapan roh hikmat dan wahyu, roh keperkasaan, buat hidup saya tidak sama lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah diberkati, ya. Kita terus menerima luar biasanya firman Tuhan, dan kita siapkan perjamuan kudus kita malam hari ini. Ya, sudah diberkati dengan firman seperti tadi, ya, ranting berbuah karena dibersihkan dengan air, diangkat di atas teralis, yaitu salib. Kita lihat finish work, ya, kita dibasuh, dilap, diseka dengan kain lenan halus yang putih bersih. Amin. Ya, saudara yang sakit terima kesembuhan, semua sakit apapun sembuh. Ya, kekuatan yang baru, mighty man. Ya, Gibor tuh, mighty man of God, seperti Gideon, semua dari Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu, aku terima sendiri dari Tuhan. Pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti dan mengucap syukur, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati apa? Kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Kematian adalah warisan buat kita. Kita terima warisan maksudnya. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Benar-benar benefit. Benar-benar menguntungkan. Kita discern, mengakui tubuh Tuhan. Ya, kita mengakui bahwa tubuh Kristus diremukkan, hancur-hancuran supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Kita aminkan aja ya. Ditombak, ya, keluar air dan darah, dosa kita dihapus semua. Dicambuk sampai tersingkap tulang-tulangnya. Menanggung sakit dan penyakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar seperti film di belakang, ya, digantung antara bumi dengan langit. Ya,
dari jam 9 sampai jam 3 ya, 9 sampai jam 12 habis disiksa manusia. Di jam 12 sampai jam 3 habis terima murka karena dia jadi dosa. Kutuk, semua murka, semua penderitaan manusia, semua penyakit, semua diserap habis. Kita tinggal rest sekarang, bersandar pada kemurahan kebaikannya, dan berkata, sebagaimana Engkau di surga Yesus, yang terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian saya di bumi sekarang ini. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Cosmos dalam setiap sel, jaringan, anggota tubuh kita. Seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akar di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat prosper, good sukses, berhasil dan beruntung. Makan daging Kristus, paha kanannya kekuatannya, dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum terbaik diolesi butter, bau harum Kristus ya, madu yang manis ya, dari gunung batu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Kepala sehat Kristus, kita body, his body. Daging Kristus, tulang Kristus. Sehat, kuat, mighty. Amin. Ya, apapun bagian tubuh saudara yang sakit, katakan, sudah sembuh. Otoritasnya ada di saudara, kekuatan dari Tuhan. Dan sudah makan, ini calon perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita dihapus, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Taken away, tidak ada lagi. Tuhan melupakan, tidak mungkin pernah ingat dosa-dosa saat kita. Tidak ada harapan, mengharapkan jadi apa tuh, diperhitungkan, nggak ada. Continue berkelanjutan di bawah air terjun darah Yesus. Ya, kita terima induk dari segala doa. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya, dibenarkan sepenuhnya, diampuni sepenuhnya. Kita pewaris Kanaan, God's rest, tempat perhentian Tuhan, tanah yang melimpah susu dan madu, kota-kota, rumah-rumah yang besar yang baik isinya, tidak kita bangun, tidak kita isi. Kita yang memilikinya, sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah, kita ngagali, kita yang minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, kita tidak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga, harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini, kita yang memilikinya. Gandum, jelai, kita makan, tidak perlu berhemat. Kita mewarisi dunia ini. Kita mewarisi berkat Abraham, mewarisi panen raya besar, manifestasi hujan air, golden oil dari golden pipe, berkat-berkat pneumatikos in heavenly places, warisan anak sulung, karisma, karunia roh, semua janji, semua berkat se-Alkitab sudah dibayar lunas oleh darah yang mahal. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ucap syukur saudara.